Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana sifat cahaya ketika berada pada ruang waktu Schwarzschild. Nah, sekarang kita tinjau ketika cahaya mengorbit gitu ya, orbit sumber gravitasi pada lintasan geodesik, di mana besar kecepatan 4 cahaya itu adalah u itu sama dengan 0. Nah, cahaya bergerak dengan kecepatan cahaya gitu ya, dengan kecepatan c. Nah, kalau misalkan benda masif, itu besar kecepatan 4-nya itu adalah c kuadrat gitu ya, nya itu adalah c kuadrat. Nah, jadi kalau kita substitusikan, kita memiliki persamaan seperti ini. Nah, kecepatan 4 cahaya pada ruang waktu Schwarzschild itu adalah, nah ini kan, Kalau kita substitusikan tension metriknya, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, masalahnya di sini parameter lambda itu tidak dapat didefinisikan sebagai waktu sejati, karena cahaya itu bergerak dengan kecepatan cahaya, atau geodesiknya itu adalah geodesik 0. ds kuadratnya sama dengan 0. Ya, kita perlu gunakan parameter lain. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk cahaya yang bergerak sepanjang ekuator, theta sama dengan pi per 2. Persamaan geraknya kita substitusikan, di theta di V-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Ini udah nggak ada ya, ini sin pi per 2 kan 1. Nah, dimana kita memiliki relasi vektor Killing sebelumnya itu adalah C dt d lambda kuadrat sama dengan 1 minus 2 gm per c kuadrat at e kuadrat per c kuadrat. Nah, ini untuk vektor Killing akibat simetri terhadap translasi waktu, dan juga untuk translasi sudut V itu kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, di sini ini sedikit berbeda ya dengan video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya kita membahas tentang benda yang bermassa. Artinya terdapat suku massa di dalam perumusan vektor Killing di sini. Jadi di sini ada M0 kuadrat, di sini juga M0. Nah, namun karena di sini kita membahas mengenai cahaya, di mana cahaya itu tidak memiliki massa, maka kita bisa hilangkan suku massa. Ya, lagi pula kita bisa gunakan parameter lambda, itu bukan parameter waktu sejati. Sehingga kalau kita gunakan analisis dimensi gitu ya, kita nggak perlu bingung meskipun dimensi di kiri dan kanan itu berbeda, karena kita nggak tahu dimensi dari lambda itu apa. Kita juga bisa gunakan lambda itu ya berdimensi lain gitu ya, biar dimensi di kiri dan kanan sama dengan itu sama gitu. Nah, sekarang kita tinjau persamaan geraknya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa jabarkan, kita dapatkan bentuk dr kuadrat L kuadrat per R kuadrat minus 1 minus 2 gm per C kuadrat R sama dengan E kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lakukan aturan landai, yaitu dr d lambda sama dengan dr dv d lambda sama dengan dr dv L per R kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan gerak, kita dapatkan relasi persamaan seperti ini. Jadi kita memiliki persamaan seperti ini, kemudian kita bisa keluarkan ini ya, L per R kuadrat menjadi L kuadrat per R pangkat 4. Kemudian kita kalikan dengan R pangkat 4 per R kuadrat, kita dapatkan relasi seperti ini. Dan kemudian ini kita substitusikan satu persatu, kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita memisahkan bahwa R itu sama dengan 1/U, dan juga dr dv sama dengan minus 1/U kuadrat du dv. Nah, persamaan gerak cahaya dalam orbitnya itu seperti ini. Nah, ini kita bisa keluarkan menjadi 1/U kuadrat du dv, dan kita kalikan dengan U pangkat 4 semua, kita dapatkan relasi seperti ini. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita turunkan kedua sisi dengan V gitu ya. Maka kita akan dapatkan 2 du dv d kuadrat U dv kuadrat ditambah 2U du dv minus 6 gm per c kuadrat U kuadrat du dv sama dengan 0. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini. Nah, kita dapatkan persamaan orbitnya, yaitu d kuadrat U dv kuadrat plus U sama dengan 3 gm per c kuadrat U kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau untuk gerak melingkar, di mana R-nya itu konstan. Dengan demikian kita memiliki U sama dengan 3 gm per C kuadrat U kuadrat, atau 1 sama dengan 3 gm per C kuadrat U, dan kita dapatkan
R-nya itu sama dengan 3 GM per C kuadrat karena U itu adalah sektor R. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini hanya ada satu orbit lingkaran yang dapat ditempuh cahaya di sekitar ruang waktu Schwarzschild. Kita nggak tahu stabil apa enggak ini ya. Nah, dalam orbit lingkaran memenuhi dr d lambda itu sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa substitusikan ke persamaan gerak di sini. Jadi L kuadrat per R kuadrat 1 minus 2 GM per C kuadrat R itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki momentum sudut dari foton itu seperti ini. Tau L-nya sama dengan akar dari 27 GM E per C kuadrat. C pangkat 3 ya. Jadi kita memiliki momentum sudut foton pada orbit itu seperti ini. Nah, di sini kalau kita substitusikan ke persamaan gerak yang sebelumnya kita dapatkan, kita akan dapatkan relasi seperti ini. Nah, suku kedua di sini ini bisa kita pandang sebagai potensial efektif gitu ya. Kalau ini kita kalikan dengan setengah semua, maka ya, tapi kan mengalikan setengah semua kan juga tidak akan menghasilkan hasil yang ya memang berpengaruh, tapi di sini kita nggak mencari solusi eksaknya, kita ingin mencari sifat kestabilannya saja ya. Jadi ya kalau misalkan nanti ternyata tidak stabil, turunan kedua potensial efektifnya itu kurang dari 0, kan tetap saja kalau dikalikan setengah juga tetap kurang dari 0 gitu ya, nggak mungkin menjadi positif. Nah, jadi kita memiliki potensial efektif seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinjau untuk nilai minimalnya dV efektif dr untuk orbit lingkaran. Kita akan dapatkan hasilnya seperti ini, dan kita dapatkan bahwa R-nya itu sama dengan 3 GM per C kuadrat. Nah, untuk melihat kestabilan orbitnya, maka kita cari turunan keduanya. Kita dapatkan bahwa turunan keduanya ternyata negatif tuh, jadi kurang dari 0. Dengan demikian, ketika satu orbit ini yang sudah kita dapatkan ternyata orbitnya itu tidak stabil. Jadi kalau kita plot di sini, ternyata 3 GM per C kuadrat itu bukan di titik minimumnya, tapi di maksimumnya, karena ya di sini turunan keduanya negatif cenderung ke bawah, dan dia ya tidak stabil gitu ya. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa tidak ada orbit stabil yang dirasakan foton ketika mengorbit pada ruang waktu Schwarzschild gitu.